Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami mengenai analisis keunggulan kompetitif perusahaan. Di sini, kelompok kami akan membahas Telkomsel Company Competitive Advantage Analysis dengan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen dan dosen pengampu Pak Daniel Arsa Eskop MSI. Yang beranggotakan, yang pertama Sonya Diabel Melani Munte dengan NIM F1E122093. Yang kedua saya sendiri, Inai Ramadia Putri dengan NIM F1E122094. Selanjutnya ada J. Elianda Armansyah dengan NIM F1E122099. M. Alfiandra Rishad dengan NIM F1E122146. Dan Delika dengan NIM F1E122196. Baik, yang pertama, materi pertama akan dibahas oleh J.E. Lianda Armansyah mengenai pendahuluan dari Telkomsel Company. Kepada J.E. Lianda, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan mendeskripsikan perusahaan pada PT Telkomsel Indonesia. PT Telkomsel Indonesia Persero Tbk Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan berubah industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience dan yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya di sini ada sektor industri. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebagian 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Telkom memastikan keberlanjutan peta jalan transformasi sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Dengan membentuk PT Telkomsel Ekosistem Digital sebagai anak perusahaan Telkomsel, PT Telkomsel Ekosistem Digital akan diposisikan sebagai holding company yang menaungi beberapa anak perusahaan dari emerging portfolio bisnis vertikal Telkomsel di bidang sektor digital, dengan mengoptimalkan penmanfaatan sinergi seluruh keunggulan ekosistem aset yang dimiliki Telkomsel. PT Telkomsel Ekosistem Digital akan fokus pada 3 sektor industri digital, yakni edutech, tech, dan gaming. Ketiga lini bisnis tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mendorong perekonomian digital nasional yang akan menjadi bagian dari emerging portofolio bisnis digital Telkomsel yang kedepannya memiliki potensi untuk scale up. Selanjutnya di sini ada area geografis. Dalam titik perjalanan, Telkomsel terus berupaya memperluas cakupan, menambah kapasitas, dan meningkatkan kualitas jaringan. Komitmen penuh itu ditunjukkan ketika Telkomsel berhasil melayani 27 provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 1997. Seiring berjalannya waktu, Telkomsel terus mengembangkan teknologi sesuai perkembangan terkini secara global. Dimulai dari layanan 2G yang mampu menghubungkan masyarakat lewat SMS dan telepon, 3G yang menawarkan layanan video call dan serta streaming video, hingga 4G yang mendorong pengguna berbagai aplikasi di smartphone. Sekarang masyarakat bisa mengakses internet dengan cepat dan mudah, menggunakan beragam aplikasi yang menunjang produktivitas dan menikmati hiburan kapanpun dan dimanapun. Saat ini Telkomsel sedang mengembangkan 9G untuk menuju 5G yang memampukan berbagai use case
yang membuat proses bisnis melaju lebih kencang. Keunggulan kompetitif untuk bisnis ini adalah tujuan utama. Keunggulan kompetitif tidak permanen. Itu bisa berubah karena perubahan dalam lingkungan bisnis, dan ketika sebuah bisnis tidak dapat beradaptasi dan mengubah strateginya, para pesaing akan dapat merebutnya. Tujuan analisis keunggulan kompetitif bagi konsumen berarti produk perusahaan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Ketika perusahaan bersaing untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, itu meningkatkan pilihan konsumen untuk produk yang lebih murah atau berkualitas lebih baik. Bagi investor, perusahaan unggul menawarkan pengembalian yang lebih baik. Mereka memiliki risiko gagal bayar yang rendah karena mereka dapat membayar kembali pinjaman dan bunga. Untuk investor saham atau memegang saham, kinerja luar biasa diterjemahkan ke dalam dividen yang lebih tinggi, capital gain yang lebih tinggi, atau kombinasi keduanya. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jelianda. Selanjutnya, materi mengenai identifikasi dan deskripsi keunggulan kompetitif Telkomsel Company yang akan dibacakan oleh Delika. Pada Delika, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Delika dengan NIM F1 E1222196. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu identifikasi dan deskripsi keunggulan kompetitif Telkomsel Company. Next. Faktor keunggulan kompetitif dari Telkomsel yaitu luas jangkauan, di mana menurut Julitra pada 2016 halaman 1, keunggulan yang dimiliki oleh Telkomsel adalah salah satu hal yang sering disebut-sebut nilai plus Telkomsel dibanding operator lain, adalah luas jaringan yang coverage atau menjangkau daerah-daerah terpencil. Sebagai perwakilan untuk luas jaringan, total jumlah BTS antar operator per akhir tahun 2015 sebagai berikut, yaitu Telkomsel 103.289, sedangkan XL yaitu 47, sedangkan Indosat yaitu 58.879, yaitu 57% dari BTS Telkomsel, dan XL 47.326, yaitu 46% dari BTS Telkomsel. Berdasarkan situs ini menyebutkan bahwa keunggulan yang dimiliki oleh Telkomsel adalah jaringan yang luas yang dapat menjangkau hingga daerah-daerah terpencil. Next. Kemudian yang kedua yaitu kualitas jaringan. Selain jangkauan yang luas, ia juga memiliki kualitas jaringan yang lebih baik dibanding operator lain. Standar yang digunakan oleh Telkomsel merupakan standar jaringan dunia, sehingga memberikan pelayanan yang jauh lebih baik pada pelanggan. Tingkat keterhubungan antar pengguna bisa mencapai 98%, membuatnya menjadi kelebihan Telkomsel dibanding operator lain. Hal ini dibuktikan oleh penghargaan pengalaman seluler pada Juli 2022 oleh OpenSignal, di mana Telkomsel memenangkan beberapa kategori yang pastinya telah diuji dan dipilih oleh para ahli di bidangnya, yaitu kategori yang dimenangkan yaitu pengalaman kecepatan unggahan, kemudian kualitas konsisten luar biasa, kemudian kualitas konsisten inti, dan pengalaman cakupan 4G. Next. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi produk dan layanan. Transformasi Telkomsel menuju bisnis digital berlaku di seluruh sektor. Pada segmen B2B, melalui Telkomsel My Business, Telkomsel terus melakukan penetrasi terhadap solusi-solusi digital seperti digital advertising, My Ad Telkomsel, Big Data, Telkomsel MySight, dan Internet of Things atau Telkomsel IoT untuk dapat menciptakan terobosan-terobosan lintas industri. Sedangkan pada segmen B2C, keseriusan Telkomsel sebagai perusahaan yang mengutamakan customer centricity ditujukan melalui produk-produk digital yang sesuai kebutuhan pelanggan. Portofolio Telkomsel di dalam layanan digital sendiri meliputi digital lifestyle seperti Maxstream, Langit Musik, dan Dunia Games. Kemudian mobile financial service seperti Link Aja, dan digital banking seperti M-Banking Telkomsel. Next.
Kemudian yang keempat yaitu infrastruktur yang memadai. Dibandingkan dengan operator lain, infrastruktur penunjang jaringan Telkomsel juga lebih baik dibandingkan dengan operator lain. Hal tersebut terlihat dengan adanya 27.800 infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia, yang digunakan untuk membantu akses jaringan menjadi lebih lancar. Adanya infrastruktur tersebut membuat Telkomsel mampu mengakses lebih dari 24.000 desa yang ada di Indonesia. Akses Telkomsel kini tidak hanya bisa dinikmati di kota-kota besar, melainkan juga di berbagai pelosok negeri, desa, hingga tempat-tempat pelosok lainnya. Next. 5, yaitu tarif yang memadai. Banyak yang mengatakan bahwa tarif Telkomsel cukup mahal, padahal sebenarnya tidak demikian. Harga tersebut sebanding dengan berbagai layanan yang diberikan oleh Telkomsel yang memiliki akses yang lebih cepat dan lebih jauh. Jika individu sudah mempunyai keinginan untuk membayar lebih, berarti dia sudah mulai puas terhadap merek yang individu itu gunakan. Next. Kemudian analisis apakah keunggulan kompetitif tersebut bersifat unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Berdasarkan data, persaingan para operator telekomunikasi seluler di Indonesia didominasi dan menguasai pangsa pasar seluler di Indonesia dengan jumlah pelanggan pada akhir tahun 2013, yaitu 3 operator telekomunikasi seluler yang terdiri dari PT Telkomsel Tbk, yaitu 131.513 juta, kemudian PT XL Axiata Tbk yaitu 60.172 juta, dan PT Indosat Tbk yaitu 59,6 juta. Ketiga operator telekomunikasi seluler ini yang menentukan harga dan strategi persaingan lainnya. Hal ini menunjukkan eksistensi Telkomsel meskipun telah lama berdiri atau dengan kompetitor-kompetitor yang makin banyak muncul, Telkomsel masih dapat menguasai pangsa pasar atau memimpin pangsa pasar. Hal ini membuktikan bahwa keunggulan kompetitif yang dilakukan oleh Telkomsel bersifat unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kepada Delika, terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai analisis pesaing dari Telkomsel Company yang akan dibacakan oleh Sonya. Kepada Sonya, saya persilakan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai analisis pesaing dari perusahaan Telkomsel. Next. Dalam slide ini terdapat beberapa pesaing utama dari Telkomsel, yaitu yang pertama Axis. Axis merupakan sebuah produk layanan telekomunikasi dari XL Axiata, anak perusahaan dari Axiata. Axis meluncurkan layanannya pada bulan April 2008. Yang kedua, Indosat. Indosat merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek IM3 dan 3. Yang ketiga, Smartfren. Smartfren merupakan operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE Advanced yang merupakan pengembangan lanjutan dari 4G, dahulu bernama Fren. Dan yang keempat, Tri. Jaringan Tri di Indonesia dioperasikan oleh PT Indosat. Next. Baiklah, pada slide ini terdapat tabel mengenai penghargaan pengalaman seluler pada Juli 2022. Dalam tabel ini terdapat 3 aspek penilaian, yaitu pengalaman keseluruhan, cakupan, dan konsistensi. Pada aspek keseluruhan, Telkomsel memenangkan di bagian pengalaman kecepatan unggahan. Kemudian pada aspek cakupan, Telkomsel memenangkan pengalaman cakupan 4G, dan pada aspek konsistensi, Telkomsel memenangkan kualitas konsistensi luar biasa dan kualitas konsistensi inti. Next. Berikutnya, tinjauan strategi dan upaya pesaing. Yang pertama, Axis. Dari segi pemasaran, menampilkan iklan yang inovatif, sehingga menarik minat beli konsumen serta harga paket internet terjangkau diimbangi dengan kualitas jaringan internet yang memadai, koneksi internet yang dapat dijangkau di semua daerah. Yang kedua, Indosat.
Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo, Hutchison atau IOH atau Indosat, Vikram Sinha, mengatakan ada dua bagian untuk strategi ini. Yang pertama, memberikan pengalaman pelanggan yang sangat baik dan mengembangkan core. Dan yang kedua, ingin bekerja sama dengan lebih banyak mitra. Kolaborasi dengan mitra bisa dilakukan dalam pengembangan layanan IoT. Next. Yang ketiga, Smartfren. Presiden Direktur Smartfren Telekom, Mirza Fasis, mengungkapkan bahwa memperkuat digital infrastruktur platform merupakan upaya Fren menjadi game changer dalam sektor teknologi digital Indonesia. Hal ini penting untuk membangun rangkaian infrastruktur konektivitas yang berkesinambungan dan saling bersinergi, mulai dari jaringan fiber optik dan fiber to the home atau FTTH, infrastruktur mobile broadband, hingga pusat data terintegrasi tengah dibangun untuk mendukung berbagai lini solusi digital yang dimiliki Smartfren, termasuk startup, media baru yang ditunjang oleh konten dan teknologi streaming, serta teknologi keuangan dan inovasi digital lainnya. Next. Yang terakhir ada TRI. Hutchison TRI Indonesia atau TRI mengungkapkan segera bangun 8.000 BTS baru. Hal tersebut dilakukan demi merealisasikan ambisi mereka dan meluncurkan kembali program loyalitas Bonds3 yang menggait anak muda sebagai target pelanggan. Doli menyebut TRI memiliki sekitar 37 juta pelanggan. Sekitar 80% diantaranya datang dari anak muda, dan dari total golongan muda tersebut, 90% diantaranya adalah generasi Z. Baiklah, sekian materi yang saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sonya. Selanjutnya, materi terakhir mengenai analisis ekosistem industri Telkomsel Company yang akan dibacakan oleh Alfiandra dan saya sendiri, Inaya Ramadia Putri. Pertama-tama kepada Alfiandra, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis ekosistem industri dari Telkomsel Company. Next. Faktor-faktor eksternal keunggulan kompetitif perusahaan. 1. Lingkungan demografi. Lingkungan demografi merupakan salah satu faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik sebagai faktor pendorong maupun sebagai faktor penghambat. Peluangnya dengan perkembangan yang pesat memberikan peluang PT Telkom untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya, sehingga customer akan menjadi pengguna tetap data dan layanan lainnya yang ditawarkan PT Telkom. Ancaman banyaknya persaingan data yang murah dan dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pelayanan. Dan implikasi bisnisnya, PT Telkom dalam hal ini diharuskan untuk tetap menjaga kualitas pelayanan yang ditawarkan dan melihat penggunaan komunikasi yang berkembang pesat di Indonesia serta akan menjadi sebuah peluang yang besar. Next. 2. Faktor politik dalam negeri. Politik merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi dan bisnis karena saling bergantungan. Yang merasakannya adalah negeri kita sendiri di Indonesia, di mana lingkungan politik dalam negeri memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara yang akan memberikan dampak terhadap kegiatan bisnis. Dan sebaliknya juga, kondisi ekonomi negara juga dapat mempengaruhi kondisi politik dalam negeri. Seperti yang diketahui dalam permainan politik sekarang, mengenai penyakit black campaign di kalangan elit politik yang dinilai tidak sehat dan dikhawatirkan dapat merusak tatanan perpolitikan di Indonesia yang sedang belajar menuju sistem demokrasi. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihadapi oleh informasi hoaks oleh salah satu komunitas yang sering dijuluki Saracen. Komunitas ini memberikan jasa kepada para klien. Beberapa klien terdiri dari kalangan elit politik yang ingin melakukan kampanye. Dengan menyebarkan konten hoaks dan secara media sosial di media cyber yang mereka miliki. Alhasil banyak pengguna gadget di Indonesia yang menyerap informasi yang tidak benar. PT Telkom mendapatkan peluang peningkatan penggunaan media komunikasi oleh masyarakat Indonesia meningkat diakibatkan oleh informasi hoaks yang disebarkan oleh komunitas Saracen.
Masyarakat tidak ingin ketinggalan informasi mengenai perkembangan terbaru. Hal ini sangat memberikan peluang kepada PT Telkom. Dan juga ada ancamannya, yaitu dengan adanya informasi yang tidak benar disebarkan oleh komunitas Saracen kepada masyarakat umum, mengakibatkan perubahan paradigma masyarakat. Terus implikasi bisnis dari PT Telkom mengikuti perkembangan dan mempersiapkan strategi sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan masalah black campaign. PT Telkom bekerja sama dengan Kepolisian Indonesia berusaha untuk memberantas tindak kejahatan informasi ini agar tidak ada lagi penyebaran informasi yang dapat merugikan satu atau sekelompok orang termasuk PT Telkom Indonesia. Next. 3. Faktor politik luar negeri. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri dapat diartikan sebagai satu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, bebas dalam artian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang dicerminkan. Dalam falsafah Pancasila, aktif berarti bahwa dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif atau reaktif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan bersikap aktif. Seperti masalah internasional yang lagi hangat dibicarakan sekarang, yakni Vietnam dan Rohingya, yang tidak terlepas dari campur tangan Indonesia. Hubungan bilateral antara kedua negara bukan hanya di bidang diplomasi atau di bidang ekonomi saja. Di sini juga PT Telkom mendapatkan peluang yang dimaksud, yaitu bisnis dengan risiko yang lebih rendah, return yang lebih cepat, dan value yang lebih tinggi seperti bisnis digital di media dan solusi ICT yang dibutuhkan oleh small medium enterprise atau SME dan korporasi, serta juga dapat mengancam hubungan kerjasama bisnis antara Indonesia dengan Myanmar. Ini dalam pengajian ulang. Indonesia mengancam akan memutuskan hubungan bilateral dengan Myanmar sebagai bentuk protes pemerintahan atas aksi represi pemerintah. Hubungan kerja antara kedua negara ini dilihat juga dari angka perdagangan yang dilihat tidak terlalu signifikan dan identik berdampak bagi laju perekonomian di Indonesia. Serta di sini PT Telkom memiliki implikasi bisnis sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan perubahan kebijakan PT Telkom harus selalu mengikuti perkembangan politik di Myanmar dan kondisi perekonomian Indonesia. Next. 4. Faktor lingkungan ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat diharapkan mempunyai nilai tayang tinggi. Secara tradisional, ekonomi mempunyai definisi, yaitu kemampuan perekonomian nasional untuk menghasilkan peningkatan produk domestik bruto atau disingkat PDB, real per kapita secara terus-menerus, dan berpeluang mendapatkan perubahan pola konsumsi, daya beli masyarakat yang semakin tinggi, serta mendapatkan juga sebuah ancaman seperti meningkatnya persaing, tren yang cepat berubah, perubahan teknologi yang dapat diimplikasikan dari bisnis PT Telkom, yaitu mengikuti perkembangan bisnis, inovasi dan peningkatan kualitas produk, serta memperhatikan masalah sosial. Next. 5. Faktor sosial dan budaya. Indonesia bukan saja memiliki berjuta keindahan alam, namun juga memiliki sejuta kekayaan budaya yang dapat ditemui dari Sabang sampai Merauke. Sudah beberapa kebudayaan di Indonesia yang tidak asing lagi di mata dunia, seperti tarian adat Bali dan lainnya. Dengan adanya kebudayaan yang beraneka ragam ini, maka akan ada usaha untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Di sini PT Telkom juga memanfaatkan peluang seperti peningkatan target pasar, mendukung iklim usaha, dan lainnya. Dan juga ancaman dari faktor ini, PT Telkom sebagai perusahaan negara yang keberadaan kantor-kantor cabang berada hampir di sentro pelosok negeri ini.
tidak akan terlepas dari ancaman konflik yang mungkin terjadi di sekitar kantor. Ancaman konflik yang mungkin terjadi dapat menghambat perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis tersebut. Implikasi dari faktor ini memperhatikan masalah sosial, meningkatkan program CSR secara menyeluruh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Alfiandra. Saya akan melanjutkan materi dari yaitu strategi dan pengambilan keuntungan. Strategi Telkomsel yang pertama ada Telkomsel mencatat peringkat pelanggan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 140 juta pelanggan. Yang kedua, Telkomsel menghadirkan 268 mobile Grapari atau Mogi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketiga, jangkauan Telkomsel yang mencapai 95% 95% dari populasi di Indonesia dengan jumlah BTS yang banyak memastikan ketersediaan jaringan sampai daerah-daerah pelosok. Keempat, adanya peluncuran baru yaitu 4G Lite. Kelima, peluncuran brand Loop yang diperuntukkan bagi segmen remaja berusia 12-19 tahun dengan pengembangan produk melalui platform 3C yaitu community, connectivity, dan konten. Terakhir, sinergi Telkomsel dengan Facebook sebagai sosial media nomor 1 di dunia. Selanjutnya, pendapatan keuntungan dari perubahan serta keluhan pelanggan dengan cara memanfaatkan peluang tersebut menggunakan cara perubahan atau peningkatan sinyal yang menghadirkan teknologi pemanfaatan 5G. Telkomsel bersama Telkom Group merupakan bagian dari pameran SOE International Conference and Expo yang menampilkan kinerja, inisiatif, dan program BUMN pada 3 prioritas presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur layanan kesehatan, transisi energi, dan inklusi ekonomi melalui digitalisasi. Melalui showcase skenario implementasi teknologi 5G tersebut, Telkomsel mengangkat potensi transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital ekosistem BUMN dan dalam pemulihan ekonomi global, membuka peluang kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan daya tarik investasi strategis bagi Indonesia. Telkomsel menghadirkan beberapa skenario implementasi teknologi 5G seperti 5G Smart Mining atau 5G in the Box, 5G Connected Worker, 5G Computer Vision, dan 5G Artificial Intelligence atau AI Robot. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari seluruh materi kelompok kami, yaitu rekomendasi strategis untuk perusahaan Telkomsel yang dapat kami berikan adalah dengan meningkatkan pengalaman keseluruhan, seperti pengalaman video, game, aplikasi suara, kecepatan unduhan dan unggahan, meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap para pelanggan, serta melakukan promosi melalui iklan yang dapat menarik perhatian pelanggan. Berikut daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, boleh isi di kolom bawah. Nanti akan kami jawab melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih.